Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang 3 kriteria orang Kristen. Kriteria orang Kristen yang pertama adalah mereka tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman itu. Banyak orang Kristen punya masalah di sini. Tahu firman Tuhan, bahkan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sayangnya tidak melakukan firman itu. Kriteria orang Kristen yang kedua adalah mereka melakukan apa yang baik, tapi sayangnya tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Contoh dalam kisah Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Lihatlah bagaimana ribuan orang berbondong-bondong mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan tidak peduli kalau perut mereka lapar karena seharian belum makan. Melihat orang berbondong-bondong mengikut Yesus, ia pun mengikut Yesus. Ketika orang meninggalkan Yesus, ia pun meninggalkan Yesus. Jadi kalaupun ada orang Kristen yang melakukan hal yang baik dan benar, belum tentu mereka melakukannya dengan pemahaman yang benar. Jangan-jangan ia hanya ikut-ikutan saja. Kriteria orang Kristen yang ketiga adalah mereka melakukan apa yang benar dengan didasari pemahaman yang benar. Ia selalu punya dasar firman Tuhan untuk setiap tindakan yang ia lakukan. Inilah orang Kristen yang punya prinsip kuat dalam hidupnya. Jika kita punya prinsip, maka kita tidak akan ikut-ikutan. Contoh adalah Yosua. Yosua adalah orang yang punya prinsip yang kuat. Ia tahu mengapa ia harus mengikut Tuhan dengan segenap hati dan beribadah kepadanya. Itu sebabnya Yosua berkata dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Timbul pertanyaan, sekarang kita orang Kristen tipe seperti apa? Semoga semua kita umat Tuhan menjadi Kristen. Kriteria yang ketiga, kita melakukan kebenaran karena mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau umat Tuhan sudah memiliki keinginan menjadi kriteria orang Kristen yang ketiga, sungguh pun banyak proses yang kita lewati, tetaplah kuat dan bersyukur. Proses yang kita hadapi saat ini itu adalah cara Tuhan membentuk kita agar kita tetap rendah hati dan tidak sombong. Siapapun kita yang mau melayani Tuhan pasti melewati proses pembentukan Tuhan. Kalau saat ini kita melihat EDIS-TV sedang berproses dengan teman dan sesama apologet Kristen, saya katakan ini adalah bentuk proses yang harus dilewati oleh EDIS-TV. Doaku semoga EDIS-TV bisa melewati semua proses pembentukan ini. Kalau EDIS-TV bisa melewati proses ini, nanti pasti EDIS-TV menjadi pelayan Tuhan yang lebih bijaksana lagi. Dan pemakaian Tuhan juga semakin luar biasa. Yang jelas, lewat proses kita ditinggikan oleh Tuhan, dan lewat proses ada pengalaman yang berharga yang bisa kita ambil. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.